President Trump. Setelah lama ditunggu, akhirnya bakal kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya berlaga pada pemilihan umum 5 November 2024. Pilihan itu jatuh kepada J.D. Vance, 39 tahun, senator dari negara bagian Ohio. James David Vance terlahir dengan nama James Donald Bowman di Middleton, Ohio. Setamat SMA, Vance bergabung dengan angkatan bersenjata dan masuk Korps Marinir. Menurut laman resmi Senat AS, ia pernah ikut dikirim ke Irak selama 6 bulan pada tahun 2005. Sepulang dari Irak, Vance masuk kuliah di Universitas Negeri Ohio dan lulus summa cum laude dari jurusan ilmu politik. Ia melanjutkan ke Universitas Yale untuk mengambil pascasarjana hukum dan lulus menjadi doktor hukum. Setelah lulus dengan mengantongi izin pengacara, Vance dipindah ke California untuk bekerja pada firma penanam modal. Tak lama kemudian ia memutuskan kembali ke Ohio untuk menjadi politikus dengan cita-cita membasmi penyakit masyarakat. Ia memenangi pemilihan kursi senator pada 2021. Awalnya ketika Trump dilantik menjadi presiden pada 2017, Vance menentang. Ia mengatakan Trump adalah ancaman terhadap demokrasi dan ketahanan bangsa AS. Pemikiran itu ia tuangkan dalam artikel opini harian New York Times edisi 4 April 2016. Namun ketika akhirnya menjadi senator dari Partai Republik dan bertemu Trump, Vance berubah mendukungnya. Adapun jabatan Wapres di AS adalah jabatan penting. Akan tetapi pada saat yang sama, juga banyak mengundang guyonan karena sering diledek sebagai pekerjaan yang paling tidak signifikan saking jarangnya posisi tersebut disorot. Tentang posisi Wapres hanya sedikit disinggung dalam konstitusi AS. Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Wapres bertugas sebagai Ketua Senat AS. Walaupun berstatus sebagai Ketua, Wapres tak memiliki hak mengikuti pemungutan suara di dalam pengambilan keputusan Senat. Wapres baru bisa turun tangan apabila dalam pemungutan suara terjadi seri, yaitu jumlah pemilih iya dan tidak imbang. Suara Wapres bertindak sebagai penentu. Sejak dilantik pada 2021 misalnya, Kamala Harris, wakil presiden Joe Biden telah 33 kali menggunakan posisinya untuk memecah suara seri. Sementara Mike Pence, wapres pada pemerintahan Donald Trump, menggunakan hak tersebut 13 kali. Selain menjabat sebagai ketua Senat, aturan mengenai wapres hanya menyatakan bahwa wapres menggantikan presiden sebagai kepala negara apabila presiden meninggal, dinyatakan tidak layak memimpin atau dimakzulkan. Ini yang membuat seolah wapres hanya menjadi pemain cadangan sehingga berada di bayang-bayang presiden. Pemilu AS masih 4 bulan lagi. Sampai hal itu terjadi, publik bertanya mengenai sosok para calon wapres. Apakah mereka masih hanya sekedar pengekor, pemain cadangan, atau menjadi sosok penasihat terdekat dan terjujur bagi presiden?